mau buat program baru nih. Jadi sebelumnya kan saya punya YouTube channel untuk belajar crochet, circular rug, and star rug. Nah, karena kemarin kelamaan rehat nih, belum sempat buat YouTube channel yang baru, konten yang baru, dan beberapa produk yang sudah saya buat. Salah satunya ini, kelihatan nggak? Ini sweater. Sekarang lagi musim dingin ini di sini di Virginia. Jadi kita mau buat yang anget-anget supaya nggak kedinginan karena di luar lagi musim salju. Nah, ini kelihatan nggak? Ini adalah salah satu sweater yang saya buat untuk suami saya. Kita lempar dulu ke sebelah ya. Dan sekarang saya mau membuat sweater lagi. Nah, ini dia sweaternya. Jatuh. Sweaternya warnanya biru kali ini. Dan kali ini saya nggak mau terlalu banyak kasih tutorial gimana caranya buat sweater. Mungkin kita coba lain kali ya, karena saya udah terlanjur bikin setengah jadi, udah males gitu kalau mau mulai lagi. Kali ini saya akan membuat konten tentang kita merajut tapi dengan mendengarkan saya bercerita. Cerita soal apa nih? Nah, kalau musim salju begini kan kita di rumah aja nih, nggak kemana-mana karena cuacanya dingin banget. Akan tetapi kadang-kadang saya suka teringat sama di kampung halaman saya, teringat sama ya orang tua, saudara, teman-teman kanan kiri. Nah, kali ini saya teringat tentang almarhumah nenek saya, yakni orang tua, maksudnya ibu dari ayah saya, ibu kandung ayah saya yang sudah meninggal. Nah, waktu kami masih kecil, nenek saya ini sambil merajut ya, nenek saya ini suka banget dia bercerita dongeng ya. Tapi waktu masih kecil tuh saya takut sekali kalau nenek sudah mendongeng, saya suka takut sekali karena beliau kalau bercerita itu seperti sungguh-sungguh, dan dongeng yang dia ceritakan selalu horor, pasti horor. Nah, sambil kita merajut, saya mulai ya cerita horornya. Jadi nenek saya itu pada saat dia masih muda, dia bilang dia pernah tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, daerahnya di mana saya kurang tahu itu. Akan tetapi nenek saya dulu ini adalah orang Madura. Jadi saya pikir pastinya dia waktu itu tinggalnya di daerah pesisir Madura. Nah, nenek saya itu waktu beliau masih muda ya, masih umur remaja, dia bilang dia selalu ditugaskan oleh orang tuanya untuk entah itu mencari kayu bakar di hutan atau mencari apa aja lah, buah-buahan atau daun pandan atau apa aja yang kemudian setelah dia kumpulkan, kemudian apa yang nenek saya temukan itu kemudian dijual di pasar. Nah, suatu hari nenek saya lagi dikirim sama orang tuanya untuk ya mencari apa aja lah di hutan di belakang rumah. Nah, ketika dia berangkat itu, di tengah jalan dia menemukan sebuah kelapa. Karena daerah pinggir pantai ya, jadi dia nemunya ada kelapanya kelapa hijau. Nah, dia pikir nih, wah ini kan kelapa hijau ini kalau dijual lumayan harganya di pasar. Nah, nenek saya waktu itu bawa selendang jari itu loh, selendang yang jari itu. Kemudian dia ambillah kelapa ini, dia taruh di punggungnya, kemudian selendangnya diikatkan ke dada, menyilang seperti ini. Kemudian nenek saya senang dong, saya punya kelapa mau saya jual nih di pasar biar saya bisa dapat uang. Gembira dia hatinya, senang sekali. Kemudian dia berjalan menuju ke pasar.
itu masih, kan kalau orang mau jualan di pasar kan harus pagi-pagi betul ya. Jadi itu situasinya pada saat itu memang pagi-pagi buta sekali, bahkan mungkin matahari masih baru mau terbit atau belum belum terbit. Nah, ketika dia membawa kelapa itu sambil dia jalan, kemudian nenek saya sambil bersenandung kecil lah, sambil karena dia uh, menemukan kelapa tadi itu hatinya bahagia, jadi dia sambil jalannya sambil bersenandung. Ini kok ada rambut ya? Maaf intermezzo, ada rambut. Kadang-kadang memang kalau crochet ini rambut suka rontok, jadi ikut kerajut juga. Anyway, nenek saya tuh kemudian sambil dia bersenandung, dia jalan ke pasar. Ada yang bilang, menurut nenek saya, pada saat berjalan di hutan yang zaman dulu terkenal angker itu, dilarang untuk bersuara. Jadi memang ada mitos seperti itu, kalau kamu lagi jalan di hutan, kamu jangan terlalu banyak bersuara. Nenek saya lupa, dia kan lagi happy, jadi dia nyanyi-nyanyi aja gitu sambil bersenandung. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, ketika dia sedang bersenandung, ada suara. Ngomongnya, ini bahasa Jawa ya, akan saya terjemahkan nanti. Ada suara orang yang menyanyi dalam bahasa Jawa. Dia bilang, ena incue, ena incue. Nah, itu artinya adalah, oh senang sekali, enak sekali, nyaman sekali. Oh senang sekali, nyaman sekali, gitu. Nenek saya langsung berhenti dong, dia bernyanyi, terus dia nengok kanan dan kiri. Ini di tengah hutan, siapa ya yang lagi nyanyi-nyanyi ya? Mulai deh dia merinding, agak-agak takut. Tapi dia berusaha menenangkan diri karena dia sendirian gitu loh. Akhirnya dia supaya nggak takut, dia lanjut lagi, dia bersenandung lagi. Padahal kan nggak boleh di dalam hutan itu untuk bersenandung. Tapi karena dia takut, dalam hatinya dia takut, dia akhirnya tetap dia bersenandung kecil sambil dia jalan, biar nggak takut-takut banget. Suara yang beliau dengar itu makin lama makin kenceng suaranya. Akhirnya dia sadar, ini suara bukan dari samping kanan kiri, tapi dari belakang. Terus dia teringat loh, bukannya tadi dia menemukan kelapa muda ya. Akhirnya dia turunkan selendangnya, dia mau tengok ke belakang, begini kelapa mudanya sudah berubah menjadi das gelundung. Das gelundung ini adalah potongan kepala orang, kepala manusia yang rambutnya panjang sekali, dan matanya terbelalak lebar, dan ternyata sindas gelundung ini, atau dalam bahasa Indonesia artinya kepala yang menggelinding, kepala manusia yang menggelinding. Sindas gelundung ini yang sedang bernyanyi tadi, dia bernyanyi sambil digendong sama nenek saya. Dia bilang, enak sekali, nyaman sekali gendongan kamu. Wah, nenek saya langsung lari, dia tinggal itu selendang dan kepala manusia yang menggelinding tadi dia tinggalkan. Dia lari, sambil dia lari dia nengok masih ke belakang, masih mengejar nggak ini hantunya ini yang mengerikan ini tadi, yang bentuknya amit-amit mengerikan sekali ini. Dia tengok ke belakang dan kepalanya itu menggelinding, dasing gelundung sampai ke dalam pantai lagi. Jadi demikian cerita horor yang diceritakan oleh almarhumah nenek saya. Dan ini beliau ceritanya waktu saya masih kecil loh ya, waktu saya masih ya umur kelas SD kelas 1 atau kelas 2 gitu. Dan itu cerita yang benar-benar membekas sampai sekarang. Saya masih ingat betapa takutnya beliau, betapa takutnya saya waktu beliau menceritakan. Ya, sampai sekian dulu cerita horor kali ini. Stay tune ya, jangan lupa subscribe dan juga
Stay tune buat acara cerita horor selanjutnya.